Film kali ini diangkat dari sebuah kisah nyata pada tahun 1918 saat Perang Dunia Pertama berlangsung di Eropa, dengan Amerika yang memutuskan untuk bergabung bersama Perancis dan Inggris melawan invasi Jerman yang terus membabi buta. Film dibuka dengan pemandangan situasi jaringan parit perlindungan di sektor Meuse, Argonne, Perancis tahun 1918 dengan hujan artileri musuh yang terus tanpa mandek. Tampak Mayor Charles Whittlesey, perwira asal New York, dan pasukan batalionnya kaku tak bergerak, berlindung sebisanya akibat gempuran Jerman yang tiada habisnya ini setelah pihaknya melakukan serangan tadi pagi dan rupanya menderita kekalahan. Beberapa saat kemudian muncul petugas medis yang juga tampak kewalahan membawa korban luka balik ke parit. Tapi rupanya Jerman tak pandang bulu. Dan korban luka yang kini sudah berhasil berada di dalam parit ini benar-benar mati. Berikutnya Mayor Charles di-request melapor ke superiornya dan segera balik ke markas Divisi 77 pasukan Amerika. Dalam briefing ini lantas dibahaslah serangkaian rencana serangan masif ke pihak musuh. Jenderal Robert Alexander menyebutkan jika sebanyak 3 divisi akan segera dikirim untuk menyerbu Jerman. 1 divisi serdadu Prancis dan 2 sisanya berasal dari tentara Amerika. Dan untuk Mayor Charles sendiri yang berada di bawah Divisi 77 ini, batalion yang dipimpinnya langsung ke bagian menyerang area pabrik dan penggilingan di Charlevoix. Satu perintah yang mau tak mau harus didebat oleh Charles yang merupakan bekas pengacara hukum ini, karena memang pasukannya jelas tak bisa menang dalam penyalukan Meuse Argonne. Charles tahu betul karena dirinya sudah mencobanya dan kehilangan salah satu peletonnya tadi pagi. Apalagi kini para serdadunya sudah banyak yang mati dan sebagian besar dari mereka terluka. Ini ialah misi mustahil, tugas bunuh diri yang sia-sia dalam pendapatnya. Tapi perintah senior adalah segalanya dalam militer dan Mayor Charles pun hanya bisa mengernyitkan dahinya untuk menerima tugas yang hampir mustahil ini. Keluar dari markas, Charles segera berbincang dengan bawahannya yakni Kapten McMurtry, menugaskan pada kapten ini untuk segera mencari tambahan serdadu sebagai penambal kekuatan batalionnya. Bergerak cepat, Kapten McMurtry pun menemui Letnan Leake dan menginfokan pada letnan muda ini jika dirinya dan skuadnya akan masuk ke Batalion 308, Batalion Charles, sebagai tambahan pasukan yang akan bertarung di Argonne. Maka Letnan Leake ini pun segera berangkat menyusul keberadaan Batalion Mayor Charles ini. Dalam paritnya, senior-senior dari 308 menerangkan apa-apa yang harus diketahui oleh para serdadu baru ini. Wajah-wajah muda yang belum pernah sekalipun bertempur. Dan barulah kita tahu jika kebanyakan isi batalion ini ialah imigran. Mereka berasal dari Italia, Irlandia, Polandia, dan juga bangsa Yahudi. Esok hari tanggal 1 Oktober, di paritnya yang suram ini, Mayor Charles dengan suara yang hanya menyisakan sedikit keoptimisan segera memerintahkan persiapan serbu. Dan dengan panjang peluit ditiupkan maka. Dan inilah kenapa Perang Dunia Pertama sering disebut dengan Perang Parit, karena hanya di paritlah mereka bisa aman. Meski kali ini Mayor Charles sukses melumpuhkan musuh yang ada di garis pertahanannya dan terus bergerak maju memasuki hutan Argonne. Sementara itu di markas tentara Jerman, Mayor Prince mulai mendiskusikan bagaimana 2 divisi tentara Amerika dan 1 divisi Perancis mulai merangsek maju dan mengepras garis pertahanan mereka. Mereka tak khawatir dengan Perancis karena pasukannya bergerak secara metodikal dan bisa ditebak. Tapi pergerakan 2 divisi Amerika inilah yang ditakutkan karena memang pergerakan mereka cenderung sembrono dan tak gampang diprediksi. Balik ke dalam hutan, penetrasi pasukan Mayor Charles ini sama saja mereka maju dengan sukarela untuk disergap. Karena dalam rimba ini serdadu Jerman masih mengintai dari setiap sudutnya.
Sampai akhirnya pasukan Charles masih bisa bertahan dan sanggup membasmi musuh dalam hutan ini. Tapi muncul masalah baru, bahwa ternyata divisi Prancis dan divisi Amerika lainnya tak kelihatan dan tidak membantu pasukan Charles. Ketika ditanyakan kepada markas, yang didapatnya hanyalah amarah dari Jenderal Robert. Jenderal tua ini berkilah jika pasukan Amerika dan Prancis lainnya sudah berada di garis depan mendahului Charles. Lebih jauh lagi, jenderal ini juga memerintahkan Charles untuk tidak mengendorkan serangannya dan terus menjaga tempo penyerbuan, alias Charles harus terus maju. Tapi semua di markas tahu jika dua divisi ini tak berada di garis depan. Divisi Perancis sendiri sedang tertahan oleh kegigihan bertahan tentara Jerman jauh di belakang garis Gisela Stella, dan nyatanya hanya pasukan Charles yang berhasil menembus pertahanan musuh. 2 Oktober 1918, nyatanya kebohongan jenderalnya ini ditelan mentah oleh Charles. Dirinya pun segera mendiskusikan rencana serbuan berikutnya untuk menyusul dua divisi yang seakan-akan telah berada di depan mereka. Divisi tentara Amerika di sisi kanan, sementara Prancis ada di sebelah kiri. Maka secepatnya Charles mengorganisir lagi pergerakan pasukannya dan menerapkan taktik baru untuk kemudian berangkat maju. Pergerakan maju Charles yang kedua ini memang tak mendapatkan perlawanan berarti dari musuh, tapi timbul problem baru bagi pasukannya karena kabel radio komunikasi ke markas dirusak oleh Jerman, tak berfungsi sama sekali untuk mengkontak markas. Dan sejauh ini tak tampak dua divisi kawan yang dijanjikan jenderalnya berada di depan mereka. Ini karena memang divisi Perancis sudah mundur teratur sesuai laporan yang diterima Jenderal Robert Alexander. Dan dengan kandasnya Prancis, barulah jenderal memutuskan untuk menarik semua divisinya mundur ke parit. Sejenak menengok kubu Jerman yang semakin gusar karena pergerakan musuh ini, mereka tahu jika pasukan Charles sudah menduduki Charlevaux. Tapi sangat mengherankan karena mereka tak mau mundur. Ini membuat posisi pasukan Charles rawan dikepung karena di sebelah kiri mereka Perancis sudah KO dan divisi Amerika yang lain tertahan total. Sementara itu di Charlevaux sendiri, Charles yang tak mengetahui perintah mundur jenderalnya segera berganti dengan cara klasik untuk mengirim pesan, yaitu dengan burung merpati. Merpati ini sendiri pun segera sampai di markas dengan pesan yang langsung naik ke meja Jenderal Robert, memberitahukan jika pasukan Charles sudah berhasil menguasai Charlevaux dan berniat bertahan sesuai tugasnya, sekaligus menanyakan misteri keberadaan dua divisi lainnya. Kini barulah markas tahu ternyata hanya Charles yang berhasil dalam misi ini, dan malah kini mereka terjebak dengan kemungkinan dikepung Jerman jika tak segera mundur. Esok harinya, Lepasti, serdadu messenger bawahan Letnan Lick ini, berlari untuk mengantar pesan berantai. Tapi di tengah jalan dirinya secara kebetulan bertemu dengan Kompi K, pasukan Amerika dari divisi yang sedang dicari-cari, yakni Batalion 307 dengan komandannya Kapten Nelson. Tapi faktanya mereka tidaklah menyerang. 307 malah ingin kabur dari posisinya yang sekarang dan meminta Lepasti mengantar mereka ke Charlevaux, tempat Charles dan Batalion 308 berada. Di pihak musuh sendiri, Mayor Prince merasa sudah tiba giliran mereka menyerang balik. Dan berbekal pasukan yang jauh lebih banyak, penyerbuan dalam hutan Argonne ini pun segera dimulai. Charles sudah hampir kehabisan akal sampai datanglah bantuan tak disangka dari Batalion 307 yang diantar oleh Lepasti. Ombak tempur segera berbalik dengan tambahan serdadu ini dan pasukan Amerika akhirnya balik melakukan flanking untuk mengepung pasukan Jerman dan menumpas kandaskan mereka hingga tanpa bekas. Tapi yang jelas posisi mereka masih dikelilingi oleh pasukan Jerman dalam semak belukar dan sela pepohonan. Sniper-sniper Jerman masih terus beredar dan memburu tak pandang bulu. Bahkan petugas medis pun ikut disapu.
Di markas sendiri, posisi terjebaknya pasukan Charles ini menjadi isu penting di antara para perwira. Mereka menjuluki pasukan Charles sebagai batalion yang hilang atau The Lost Battalion. Di saat yang sama ini pula, merpati Charles segera diterima memberi kertas info bahwa mereka berhasil bertahan di Charleville. Tanggal 4 Oktober, Lepasti setelah berbincang dengan Bob Yoder memutuskan untuk menarik sniper Jerman ini keluar sarang dan menawarkan dirinya untuk menjadi target berjalan. Langkah cepat Lepasti ini terus diburu dengan Mauser Gewehr 1898, tapi masih terus meleset hingga akhirnya pun sementara itu di markas Amerika, Jenderal Robert Alexander yang begitu mengetahui status Mayor Charles berhasil bertahan ini tak disangka ingin turut menambah penderitaan Jerman dengan pukulan artileri. Komandan artileri sendiri menanyakan apa koordinatnya sudah betul sebelum benar-benar merilis balistiknya ke udara. Tapi keputusan ini segera menjadi kekonyolan yang fatal, karena tembakan dari artileri jenis Ordnance QF 12 pounder ini malah mengenai pasukan Amerika sendiri. Bukan menambah derita musuh, tapi jelasnya mengirim bencana baru bagi Charles. Merpati pun segera diluncurkan sekali lagi membawa pesan jika hantaman artileri ini jelas berkoordinat ngawur dan salah target. Dan demi melihat SMS Charles ini, barisan artileri segera diperintahkan untuk mandek total. Tapi tragedi sudah terjadi dan batalion Charles sudah mengalami kerugian yang brutal. Kondisi yang langsung dimanfaatkan oleh Mayor Prince dengan mengerahkan sisa-sisa stormtroopernya yang dengan pasti berjalan maju membawa Mauser 9822 di tangan mereka, memaksa pertempuran dimulai sekali lagi. Namun meski compang-camping dan mendapati korban yang tak sedikit, pasukan Charles dan Kapten Nelson ini masih sanggup menahan laju serbuan musuh. Tapi Kapten Nelson dan Kapten McMurtry berakhir terluka dan Letnan Leake sendiri berhasil ditangkap dan ditawan. Ketangguhan dan ngeyelnya Amerika ini semakin memojokkan situasi Jerman. Mayor Prince dan Jenderal von Siebel tahu jika tentara Amerika sudah cacat. Mereka bahkan sudah hampir kehabisan amunisi untuk bertahan dan suplai makanan mereka terus tergerus habis. Tapi nyatanya pihak Jerman masih saja kewalahan dibuatnya. Hari berganti di tanggal 5 Oktober 1918. Sebuah RAF SE-5 dikirim ke udara sebagai pesawat Recon untuk menilik posisi 2 batalion pasukan Amerika yang masih berada di Charleville. Beberapa saat melanglang langit hutan Argonne, pilot ini berhasil menyibak posisi Charles dan Nelson. Tapi tanpa diketahuinya, Mayor Prince pun juga sudah tahu inisiatif musuh ini dan memutuskan untuk menembak pesawat ini. Tapi dengan sisa tenaga terakhirnya, pilot yang hampir mati ini terus berjuang agar bisa sampai di markas guna menginfokan koordinat lokasi Charles dan Nelson, seakan memastikan jika kematiannya tak sia-sia. Sementara sore harinya di dalam hutan, 2 serdadu yaitu Henchman dan Hollingshead dikirim oleh Kapten McMurtry untuk mengais perlengkapan medis dan makanan dari mayat-mayat tentara Jerman. Tapi sayang, 1 orang dari mereka malah tertangkap. Oleh Mayor Prince, Hollingshead diperintah untuk membawa pesan, sebuah pesan akan adanya tragedi esok hari dan segera dikembalikan ke batalion Charles. Besok paginya 6 Oktober, Jerman menepati janjinya dan melepaskan tawanan ini yang segera memberitahu Mayor Charles jika Jerman menuntut mereka untuk menyerah sebelum pembasmian sesungguhnya dilakukan. Tapi Charles rupanya tak berniat menyerahkan diri. Hari berganti lagi di tanggal 7 Oktober 1918. Jerman masih belum patah arang dan kali ini mereka benar-benar membawa api di dalam hutan.
mengerahkan barisan Flammenwerfer M16, menggosongkan semua yang ada di hadapannya. Serbuan yang seketika menjadi teror bagi pasukan Charles. Tapi sekali lagi Charles berjuang mati-matian, mengatur anak buah terakhirnya untuk terus memberi perlawanan. Fakta bertempur sampai mati Batalion 308 ini sangat mengagetkan Mayor Prince, sekaligus memberinya kekecewaan bahwa untuk yang kesekian kalinya, serbuannya guna merebut Charlevaux masih gagal total menghadapi pasukan Charles. Dan barulah pertempuran panas ini berakhir. Reinforcement datang dari markas dengan koordinat yang dibawa mendiang pilot tadi. Tapi ini tambahan pasukan yang sia-sia karena pertempuran memang sudah berakhir. Berikutnya datang pula Jenderal Robert Alexander yang setelah melihat prestasi Charles, dirinya menjanjikan akan memberi kenaikan pangkat untuk semua pasukannya dan menyatakan jika markas benar-benar takjub melihat kuatnya determinasi pasukan Charles dalam misi yang tergolong tugas bunuh diri ini. Di akhir film disebutkan jika batalion Charles yang berisi 500 orang ini hanya tersisa kurang dari 200 orang yang berhasil bertahan hidup selama 5 hari pengepungan yang dilakukan oleh Jerman. Sedangkan Mayor Charles Whittlesey, Kapten McMurtry dan Kapten Nelson mendapat Medal of Honor atas suksesnya menjalankan misi fatal ini. Sebuah medali penghargaan tertinggi bagi serdadu Amerika. Jelasnya kekukuhan Charles mempertahankan Charlevaux yang berada di dalam garis Jerman ditambah dengan serangan bertubi-tubi dari pasukan Amerika selanjutnya berhasil memporak-porandakan pertahanan Jerman hingga Perang Dunia Pertama berakhir 5 minggu kemudian. Nah, sampai sekian dulu konten kita kali ini. Semoga kita bisa jumpa lain kali. Wassalamualaikum, yuk, bye.